beribadah. Waktunya kita memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan. Kita kan mau jadi anak Tuhan yang baik, ya kan? Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ibadah. Oke? Ayo. Halo adik-adik, apa kabar? Semua tetap sehat dan bersemangat. Sekarang kebaktian sekolah minggu kita dilakukan di rumah masing-masing. Tapi kita tetap harus bersyukur ya adik-adik dan berterima kasih karena kasihnya Tuhan sama kita tetap luar biasa adik-adik. Sekarang yuk kita mau kebaktian sekolah minggu. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Nia ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Sertai setiap dari kami dan berkati kebaktian ini dari awal sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah lihat burung pipit? Adik-adik tahu ya, burung yang kecil yang suka berterbangan di luar. Yuk kita nyanyi yuk, burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Yuk kita dengarkan ya adik-adik. Ketemu lagi dengan adik-adik yang bersemangat untuk beribadah. Kak Lis mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua di rumah yang sudah menolong anak-anak untuk tetap ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, pada minggu-minggu ke depan kita akan belajar dari firman Tuhan tentang kisah-kisah di mana firman Tuhan mengajarkan kita untuk melihat kuasa, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kita perlu selalu mengucap syukur kepadanya. Dan Tuhan mau ajak kita juga untuk lebih mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Bukankah itu hal yang mulia untuk kita semua? Kita akan merenungkan kisah Sakeus pada hari ini. Yuk sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa lebih dulu. Untuk firman Tuhan bisa kita mengerti dengan bantuan Roh Tuhan, Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau ingin kami selalu beribadah, dekat kepada Engkau, bahkan setiap saat. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami mengerti
maksud Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita baca dan renungkan dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 hingga yang ke-10. Adik-adik, ini adalah kisah Zakheus. Benar-benar terjadi waktu itu. Apa yang diceritakan firman Tuhan di sini? Kak Lis bacakan ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di kota mana? Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Wow, bagaimana kita mengenal Zakheus? Dia kepala pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang-orang yang dipilih untuk bekerja pada pemerintah pada saat itu. Mereka menagih yang namanya pajak. Orang-orang yang lewat harus membayarkan sejumlah uang sesuai aturan pemerintah. Tapi Zakheus sering menagih lebih dari apa yang seharusnya. Banyak orang tidak suka kepadanya. Dia adalah kepala, pemimpin dari pemungut-pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Oh, dia seorang kepala pemungut cukai, dia kaya, tapi dia punya keterbatasan. Ternyata dia tidak terlalu tinggi. Tapi dia ingin melihat Yesus. Maka berlarilah ia. Wow, ini suatu usaha adik-adik. Firman Tuhan tulis, Zakheus berlari. Ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ada pertolongan. Tuhan sudah sediakan pohon ara, pohon besar saat itu yang bisa dipanjat oleh Zakheus. Sebenarnya tidak semua jenis pohon ara bisa dipanjat. Ada yang batangnya kecil-kecil, tetapi yang dinaik oleh Zakheus ini adalah pohon yang besar. Kemudian apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, Tuhan memperhatikan dia. Lalu apa lanjutannya? Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia dapat bertemu dengan Tuhan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Itu waktu di rumahnya mungkin ya. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Banyak, dia akan mengembalikan lebih dari apa yang dia pernah minta dari orang. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Begini kalau difilmkan, Yesus waktu itu masuk ke kota Yeriko dan di situ ada Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia tidak disukai orang, tapi dia juga ingin melihat Yesus itu. Dia tidak berhasil melihat karena orang banyak dan badannya pendek. Maka ia berlari mendahului orang banyak, mencari pohon yang besar, pohon ara, dan dia mau melihat Yesus. Yesus melihat ke arah Zakheus di atas dan berkata, Zakheus, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Wah, Zakheus senang sekali adik-adik menerima Yesus di rumahnya. Orang banyak berpikir dan berbicara, Zakheus ini orang yang berdosa, Tuhan Yesus mau dengan dia.
Tapi yang pasti saat itu Sakeus sangat sukacita Tuhan Yesus mau dengan dia. Maka ia berkata, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan orang miskin, dan aku akan berikan 4 kali lipat pada siapa yang pernah kuminta uangnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa kasih Tuhan kepada orang semacam Sakeus. Adik-adik semua, seperti apapun keadaan Sakeus, Tuhan Yesus menerima dia. Tuhan Yesus mau datang ke dekat Sakeus. Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Tuhan Yesus menyambut Sakeus. Seperti apapun keadaan kita, bagaimana banyaknya kesalahan kita, Tuhan membuka tangannya untuk semua kita datang kepadanya. Adik-adik, kasih Tuhan begitu luar biasa. Kasih kita kepada Tuhan, kadang-kadang mungkin kita lupa untuk berdoa. Kadang-kadang kita juga lupa melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Seringkali kita menyedihkan. Kita tidak menolong orang, kita tidak menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Kita cemberut dan kita marah kepada Tuhan. Aduh, mengapa aku harus selalu melakukan ini dan itu? Tidak bisakah aku hanya tinggal di kamar, bermain sendiri, tidak usah melakukan ini dan itu? Tidak bisakah aku menghabiskan waktu untuk diriku sendiri? Adik-adik, Tuhan mengerti apa yang kita alami saat ini. Semua keterbatasan kita, Tuhan mengerti. Bukankah tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini? Tapi Tuhan mau mengampuni kita semua, menerima kita kembali, memberikan banyak kesempatan memperbaiki diri, pembaruan budi istilahnya. Kita boleh mengganti semua kebiasaan kita yang salah, semua yang berdosa. Kita bisa memulai sesuatu yang baru, punya sifat karakter yang bagus, yang baru, yang memuliakan Tuhan, dilihat orang memuliakan Tuhan, luar biasa. Mari kita semangat mengasihi Tuhan, memperhatikan hati Tuhan, dan kita juga mengasihi sesama. Memperhatikan apa yang orang lain perlukan, apa yang mereka perlukan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Lakukan semuanya yang menunjukkan bahwa hati kita penuh ucapan syukur. Kita dengan sukacita belajar ini dan itu, melakukan yang benar. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan mengerti setiap kami. Kami yang masih kecil, kadang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami yang sudah agak besar, kadang kami merasa sudah tahu, dan kami berbuat kesalahan. Tuhan, terima kasih. Tuhan masih mau menerima kami. Terima kasih karena kasih Tuhan yang besar. Kami mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan belajar mengucap syukur. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau semangat ya. Hati kita penuh ucapan syukur, terima kasih karena Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Tidak melihat rupa kita, dan tidak melihat betapa banyak kesalahan kita. Yuk, kita bisa mulai melakukan semua yang benar. Adik-adik yang kecil mengingat kisah Sakeus.
bisa membuat aktivitasnya sendiri-sendiri, menunjukkannya kepada kakak-kakak, dan kemudian juga ingat, Tuhan sayang Zakius, Tuhan sayang kepadamu. Mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan, dan melakukan semua yang baik kepada papa mama dan orang-orang di sekitar kita. Untuk adik-adik yang sudah besar, kita juga mau mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan menerima kita apa adanya. Mari buat catatan, apa saja yang adik-adik mau lakukan. Hal-hal yang mau diubah dalam hidup adik-adik, kebiasaan lama tinggalkan, kita ganti kebiasaan yang baru. Mari kita berlatih hati yang mengucap syukur, tindakan yang memuliakan Tuhan. Semangat ya! Halo adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita. Kita siapkan Alkitabnya ya. Buat adik-adik kelas kecil, kita akan baca dari Efesus 5 ayat 20a. Efesus 5 ayat 20a. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita baca untuk kakak-kakak kita di kelas sedang dan kelas besar ya. Kita buka dari Efesus 5 ayat 20. Kali ini kita baca seluruh ayatnya. Kita baca sama-sama ya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita ulangi ya dengan gerakan. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan mengasihi kita bagaimanapun keadaan kita. Yuk kita nyanyikan K A S I H. Ingat kasih Tuhan pada kita. Siap-siap ya. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Jadi adik-adik, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye-bye.